Kalau ada anak nakal, jangan dipukul dengan daun kates. Insya Allah Ustadz Somad pun tidak lagi disebut radikal karena sudah ceramah di Mabes. Jadwal saya ke Jabodetabek ini setahun 2 kali Pak, 6 bulan sekali. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti tuduhannya, Ustadz Somad itu susah sekali kalau musola yang undang. Tapi kalau Pak Jenderal Listio yang undang dia datang. Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya datang kemari memang sudah terjadwalkan. Karena ini jadwal kita sejak lama. Ini adalah masyarakat yang dipakaikan baju seragam. Sehingga ketika dia menyatu dengan masyarakat, orang yang menjelekkan, membuli, membusukkan, masyarakat sendirilah yang akan membela dia. Mau tahu Ustadz Somad di mana aja, sedang di mana, bersama siapa, ngapain aja, jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Hi Guys Official, mantap! Guys, sekarang kami berada di dalam bus dari Bandung menuju Jakarta, dan nanti akan dari Jakarta, dari Halim akan langsung ke Mabes Polri. Tuan Guru Ustadz Somad akan memberikan khutbah Jumat, terus akan dilanjutkan dengan kuliah umum di Mabes Polri. Oke? Mantap. Tuan Guru sudah tidur. Mohon perhatian, pintu yang akan dibuka adalah pintu sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Pintu sebelah kanan akan dibuka, mohon untuk tidak bersandar di pintu kereta. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah antara peron dan kereta. Kami menuju Mabes Polri, dikawal oleh Pak Anies dari Polda Riau. Masuk pagi dalam, Mas Bais. Oke guys, kita bergerak ke Mabes Polri. Main sekarang supir kita. Ada Tuan Guru di belakang, ada Ustadz Taqwa, ada Ustadz Kurtubi, ada Mas Faiz yang selalu setia mendampingi Tuan Guru di Jakarta. Oke, kita jalan. Kita sampai ke Mabes Polri. Oke guys, kita sampai. Sampai di port Mabes Polri. Ada Pak Prabowo, Pak. Kita di mana? Acara apa nih, Dan? Acara tausiah tentang toleransi dari Tuan Guru. Masya Allah. Siap. Undang Danang, selamat datang. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Ustadz Abdul Somad. Kami mengucapkan selamat datang di Departemen Mabes Polri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa beli tanah sepetak. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya kurang nasi kotak. Apa kabar bapak-bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, dan bapak-bapak pejabat di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kalau Tuan beli belati, jangan ditusukkan ke kembang. Semua saya hormati, baik yang ada bintang maupun tidak berbintang. Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek, Babin Kamtibmas, baik yang ada sekarang di Mabes ini maupun yang mengikuti secara online. Karena acara kita ini dua, hibrid, campur antara yang offline dengan online. Jadi ini acara ini ada yang alam nyata dan ada alam goib. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dan kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadwal saya ke Jabodetabek ini setahun 2 kali Pak, 6 bulan sekali. Jadi kalau saya datang sekarang ini bulan Oktober, bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret nanti baru saya datang lagi kemari. Jadi 6 bulan sekali. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti tuduhannya, Ustadz Somad itu susah sekali kalau musola yang undang. Tapi kalau Pak Jenderal Listio yang undang dia datang. Nah, ini perlu saya jelaskan. Saya datang kemari memang sudah terjadwalkan. Karena ini jadwal kita sejak lama. Nah, jadi saya dulu waktu Bapak Wakapolri Pak Saprudin, ibu beliau meninggal, dibuat acara haul di Sulawesi. Saya bilang, Pak, saya mohon maaf. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Saya memang sudah mengatur jadwal. Saya ke Sulawesi Selatan setahun hanya sekali Pak. Di luar itu saya nggak datang. Salah seorang teman saya, Ustadz, buat pondok pesantren. Kebetulan Ustadz teman saya ini berbeda mazhab dengan saya. Dia berjenggot, saya tidak berjenggot. Lalu masyarakat menuduh pondoknya ini pondok radikal. Namanya bisa nanti saya kasih tahu. Saya tidak sebut nama dan daerah, menjaga kode etik jurnalistik. Terus saya tanya, gimana caranya supaya pondok kamu itu selamat dan masyarakat nggak nuduh radikal lagi? Katanya, saya undang Kapolres dengan Babin Kamtibmas. Akhirnya setelah Kapolres datang, Babin Kamtibmas datang, sekarang kami tidak dituduh radikal lagi. Kalau ada anak nakal, jangan dipukul dengan daun kates. Insya Allah Ustadz Somad pun tidak lagi disebut radikal karena sudah ceramah di Mabes. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bagaimana cara kami Ustadz memperbaiki image, karena masyarakat, opini publik itu, opini pendapat masyarakat secara umum terhadap kepolisian itu bagaimana cara mempengaruhinya? Kalau pakai medsos kita capek, lelah. Jadi cara yang paling efektif adalah ya memberdayakan yang ada. Jadi bagaimana Babin Kamtibmas ujung tombak bemper yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Babin Kamtibmas yang bisa jadi imam, yang pengajian ibu-ibu sore. Kenapa saya lebih fokus ke pengajian ibu-ibu? Karena ibu-ibu sore, wirid Yasin, habis hari Jumat pada asar, itu adalah ras manusia terkuat sekarang. Karena semua bapak-bapak takut pada ibu-ibu. Dan beberapa Kapolda, kabarnya itu di rumah ada Kapolri. Nah jadi, yang tepuk tangan, yang enggak kita curigai juga. Jadi, kalau imamnya Babin Kamtibmas, yang ngajar ngaji anaknya malam, Babin Kamtibmas, yang ngajar istrinya pengajian sore, Babin Kamtibmas. Lalu datang orang mau memprovokasi bahwa polisi jahat. Iya, sulit. Kenapa? Karena orang ketika dikatakan gitu, ya nggak mungkin.
Orang imam kami di sholat polisi kok. Tadi waktu sholat Jumat saya lihat imamnya polisi. Dalam hati saya, ini asli atau naturalisasi? Tadi kata Pak Kapolda Riau, Ustaz Somad kok semangat sekali, suaranya berapi-api. Kata saya, suara saya biasa aja, sound systemnya yang mantap. Jadi masyarakat hatinya disentuh karena anaknya diajar ngaji. Coba kita lihat Pak Pane tadi. Pak Pane yang ada di Aceh, Gayo Luwes. Itu bagaimana orang mau membusukkan Pak Pane? Susah. Anaknya belajar baca tajwid tahsin dengan Pak Pane. Istri orang ngaji sore pasti ke pondok. Lalu kemudian tanah wakaf dikelola dengan baik. Setengah mati orang mau menjelekkan, mau memprovokasi, sulit. Kenapa? Hatinya sudah tertawan. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan milikmu untuk selamanya. Jadi di samping Bapak Babin Kamtibmas yang turun langsung ke masyarakat menjadi imam, muazin, mimpin tahlilan, wirid yasin, ngajar ngaji, dan paling penting juga saat ada kematian. Karena itu sangat berkesan kalau kita jenguk. Apalagi kami sebagai yang bukan aparat, bukan polisi, yang tidak berseragam, melihat bapak-bapak datang, itu luar biasa. Bapak kan nggak merasakan itu. Karena Bapak bukan orang sipil. Tapi kalau Bapak sebagai kami masyarakat biasa, polisi nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar, datang aja. Tidurnya pun disegani orang. Jadi nanti datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Saya setiap Rabu subuh di sepanjang jalan Kamboja, tempat tinggal saya itu ada 2 musola, ada 2 masjid. Masjid besar, masjid kecil, musola paling kecil. Nggak taunya, malah nggak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, memang sudah ditakdirkan Allah. Tiba-tiba di masjid yang paling kecil, yang sejak saya ngajar di situ, udah masuk tahun ketiga, mic-nya paling bermasalah. Sekuat apapun saya ngomong, suara nggak keluar. Subuh Rabu, pas saya baca Riyadhus Shalihin, disitulah di musola yang kecil itu datang Kapolres Kampar. Datang ke situ menyerahkan bantuan. Langsung ke pengurus masjid musola. Lalu saya sampaikan setelah pengajian, saya bilang, saya kasih tahu kepada 2 masjid yang besar dan 1 musola, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ini memang doa musola yang teraniaya. Karena musola ini paling hancur, karpetnya paling rusak, paling bentuknya nggak ada tempat wudhunya. Ternyata di sini mereka datang. Dan saya nggak tahu bahwa akan ada yang hadir kemana. Dan kemarin alhamdulillah kami sudah masuk ke musola, mic-nya sudah bagus. Disitulah baru saya tahu bahwa suara saya bagus di situ. Jadi yang model-model begitu itu masyarakat tahu polisi adalah masyarakat yang dipakaikan baju seragam. Sehingga ketika dia menyatu dengan masyarakat, orang yang menjelekkan, membuli, membusukkan, masyarakat sendirilah yang akan membela dia insya Allah. Saya yakin dan percaya itu. Dari detik ini sampai masa akan datang, insya Allah apa yang saya sampaikan ini baik. Masalah bahwa orang senang dengan kita, ya nggak bisa. Man yazunnu, siapa yang menyangka, annahu yaslamu min alsinatin nas, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari komentar lidah orang, fahuwa majnun, maka dia adalah orang gila. Jadi kalau kita mau berusaha baik di depan siapapun, ya nggak pernah ada baiknya. Yang diingat orang pasti jeleknya. Itu kalau di simpang 4 jalan kan ada bahasa Inggrisnya traffic light. Traffic light itu kalau terjemah bahasa Indonesianya apa kira-kira? Lampu lalu lintas. Tapi terjemahnya ternyata tidak itu. Lampu merah. Padahal ada hijau dan kuning. Kenapa orang ingatnya merah? Karena merah itu menyakitkan. Walaupun peci saya merah. Karena orang selalu kena lampu merah. Padahal dia sering juga kena lampu hijau. Itu filosofi bahwa sebaik apapun kita, orang pasti akan ingat selalu yang tidak menyenangkan. Jadi kita berbuat untuk masyarakat sesuai dengan apa tupoksinya. Setelah itu biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai.
Allah menjaga. Sehebat apapun manusia, janji Nabi SAW, la ini jitama'atil ummah, berkumpul semua manusia, ala ayyadurruka bisyai'in, untuk memudaratkanmu, menyantetmu, membunuhmu, membulimu, menganiayamu, lan yadurruka, mereka tidak akan mampu, illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah. Kita yakin pada kekuatan innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Saya yakin itu. Adapun masalah perbedaan suku, perbedaan bahasa, memang Indonesia ini unik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudaraku, keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, baik yang ada di Mabes Polri maupun yang mengikuti acara ini dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang kebetulan berada di perkampungan yang suaranya tidak jelas, insya Allah ini direkam, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Mana tahu mereka kan, karena saudara-saudara kita itu perlu disapa. Nah, seakan-akan kami ini nggak ada. Kami ini kan nonton Pak Ustadz, yang tugas pun jauh di kecamatan, di kampung, habis sholat Jumat mereka mungkin sedang buat layar, mungkin mereka bersama korpsnya, lalu kemudian kok kami ini kok nggak dianggap ya. Itu maka pentingnya kita menyapa. Walaupun saya tidak melihat mata kalian, tapi saya yakin mata kalian pasti melihat saya melalui layar-layar handphone yang ada di tangan masing-masing. Kita mungkin tidak bertemu dalam jasad, tapi dalam batin, dalam hati kita selalu bertemu. Itu untuk saudara saya yang sedang berjuang, yang sedang jauh-jauh. Saya baru pulang dari Sorong, dan yang mengawal saya ketika di Sorong itu adalah Bapak Kapolresta Sorong, orang dari Pematang Siantar, sekampung dengan kami di Sumatera Utara. Beliau non-muslim. Nah, beliau Ustadz Abdul Somad insya Allah aman di sini. Alhamdulillah, tabarakallah. Nah, jadi kita memang Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, pulau. Memang unik Indonesia. Eropa itu Bapak, Eropa itu satu daratan. Satu daratan, tapi mereka negaranya ada Inggris, ada Prancis, ada Jerman, ada Portugis. Ada beberapa orang agak confused tentang Portugis dengan Portugal. Dia sangka dua negara. Itu sebetulnya satu. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Jadi mereka ini satu daratan, tapi pecah beberapa negara. Begitu juga dengan negara Arab. Arab itu terpecah menjadi 22 negara. Eropa itu terpecah, Afrika itu terpecah satu daratan. Dari mulai Afrika Utara sampai kepada yang di tengah, sampai kepada yang di ujung Afrika Selatan, itu satu daratan 50 negara. Tapi kita, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Papua, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Bali, belum lagi pulau-pulau yang kecil, Pulau Sumbawa, maka ini belum lagi Kepulauan Riau. Kepulauan ini semuanya adalah tertulis di bawah simbol negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi tetap satu jua. Insya Allah kalau kita jaga persatuan ini sesuai dengan tema kita, toleransi beragama dalam membangun bangsa dan negara, yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Selama saya ceramah, inilah nama yang paling panjang ditulis. Ditanya sama Pak Kapolri, itu Ustadz Somad, DESA itu apa? DESA itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies. Karena Maroko itu dijajah oleh Prancis, maka dia pakai titel dari Prancis, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa nama kamu? Comment tu t'appelles? Nama saya Abdul Somad, je suis Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis, je suis étudiant à Darul Hadis établissement. Saya tidak bisa bahasa Prancis, je ne parle pas français. Itu memang saya hafal, supaya kalau orang nanya banyak-banyak, jurus terakhir, je ne parle pas français. Begitulah memuliakan tamu. Begitu datang tadi saya langsung disambut oleh Pak Wakapolri, menyambut dengan kue, Masya Allah. Dalam hati saya, mana nasinya ini? Rupanya di ujung setelah sholat baru kita makan bersama.
Masya Allah, saya tengok di atas meja ada kotak-kotak, semua kotak. Dalam hati saya ini kelihatannya souvenir ini. Pas dibuka, rupanya nasi kotak. Apa kata Pak Wahyu di samping? Mohon maaf Pak Ustadz, nggak ada asam pedas bawang katanya. Beginilah memuliakan tamu dalam ajaran Islam. Masuk Mas Pes, masuk. Tang. Salam. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.